Hai Sobat Freaks, balik lagi ke channel Berkebun bersama Eros. Nah, buat teman-teman yang udah ngikutin video saya mengenai belajar tanam anggur dalam pot tahap 1 dan tahap 2, yang ini sekarang kita masuk di tahap 3 teman-teman. Pada tahap 1 kita membahas masalah pot media. Pada tahap kedua itu kita membahas bagaimana cara merawat si bibit yang baru datang dan kita tanam, serta perawatan hariannya. Nah, kali ini di tahap 3 saya mau tunjukin ke teman-teman apa yang saya lakuin di penyiraman dan pemupukan. Nah, ini banyak-banyak pasukan kecil-kecil di sini. Jadi yang sekarang kita mau lakuin adalah penyiraman dan pemupukan. Saya lakuin penyiraman itu tepat di siang hari, itu kira-kira jam 12 sampai jam 1. Saat ini lagi jam 1 siang. Jadi saatnya kita untuk menyiram. Apa yang harus saya lakukan? Yuk ikutin. Nah, teman-teman, jadi gini. Inilah yang saya lakukan setiap hari. Saya lakukan penyiraman itu siang hari. Yang saya lakukan adalah pembasahan di bagian media akarnya dulu. Pada media bagian akar, lakukan pembasahan, kemudian melakukan penyiraman bagian atasnya. Dengan tujuan itu menurunkan suhu yang diterima oleh si tanaman itu sendiri, baik itu di bagian akar dan di bagian atasnya. Serta melakukan penyiraman siang hari ini juga berguna untuk memancing tumbuhan melakukan fotosintesa berkali-kali lebih cepat dibandingin keadaan biasa. Itulah tujuan kita melakukan penyiraman di siang hari. Ketika teman-teman mau melakukan pemupukan yang dengan dosis lebih tinggi, itu juga bisa dilakukan siang hari teman-teman, karena pada siang hari itu proses fotosintesa berjalan berkali-kali lebih cepat dibandingkan biasanya. Nah, yang ini adalah contoh di mana media yang kita tempatkan itu terlalu berlebihan, teman-teman. Jadi ketika kita menyiram, terjadilah loncatan kotoran media seperti itu. Selain itu juga airnya terbuang keluar seperti ini. Itu yang terjadi kalau kita menempatkan media yang berlebih. Nah, tanaman itu sangat dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Jadi penyiraman pada siang hari itu sangat-sangat membantu untuk menurunkan suhu, teman-teman. Nah, kapankah saya melakukan pemupukan? Saya melakukan pemupukan itu ketika media ini sudah mulai lebih kering lagi. Jadi sekarang itu jam 1 siang. Mungkin nanti sekitar jam 2 atau setengah 3 media udah mulai sedikit lebih kering. Di saat itulah saya melakukan pemupukan. Lihat ya. Oke, untuk sementara ini dulu. Nanti kita lanjut lagi pada sesi pemupukan. Oke teman-teman. Setelah melakukan penyiraman sambil menunggu media agak kering, kita bisa lakukan beberapa hal, teman-teman. Kita bisa sambil mereview informasi dari episode sebelumnya, yaitu misalnya penyiangan seluruh rambat seperti ini. Ingat ya, untuk pemotongan seluruh rambat pada tanaman yang udah dewasa, teman-teman perlu hati-hati, karena terkadang di seluruh rambat itu ada beberapa yang membawa bakal bunga. Nah, itu kan sayang banget kalau misalnya sampai terbuang. Kemudian untuk daun-daun yang udah tua seperti ini bisa mulai kita buangin, teman-teman. Tujuannya biar tanaman itu lebih fokus pada si daun yang baru. Ini. Nah, setelah kita potong barusan, ini jadi terlihatnya ada 1, 2, ya kan? Nanti mana yang mau kita jadikan si cabang sekunder, itu dilihat dari pertumbuhan si tunas itu sendiri. Ini juga udah mulai jadi lebih memanjang, masuk di jalur rambat. Ini perlu dibenahin. Inilah kegiatan kita untuk menanam anggur.
Nah, di sini kelihatan nih teman-teman. Ini ada satu calon batang tersiar nih yang ini lumayan aktif, jadi kita perlu jaga. Untuk sementara jangan diusik dulu. Ini juga. Nah, sebentar lagi habis ini kita lakukan pemilihan mana yang mau kita pakai. Tunggu sebentar ya. Nah, setelah dilapikan, kita udah lihat nih teman-teman. Ini bentuknya jadi seperti ini, udah dimasukin jalur rambat. Ini juga udah daun-daun tua udah mulai disiangin. Di sini terlihat nih ada 1 cabang, 2, ada 3. Kemudian di sini juga ada. Ya, kita lihat nih. Ya kan? Ini juga ada. Ini ada lagi. Kemudian ini ada juga. Nih. Dan ini ada lagi. Ini juga ada. Nah, pertumbuhan seperti ini akan sangat-sangat mengganggu si tanaman karena tanaman itu jadi harus membagi-bagi makanannya pada banyak cabang jadinya. Nah, kita mulai dari sini dulu. Kita lihat ini jarak ini ada 1, 2. Di sini juga ada cabang. Nah, dari cabang yang ini dan kemudian dia bercabang lagi, kita harus pilih salah satu mana yang mau kita rawat. Karena pembagian nutrisi ini sangat-sangat nggak bagus untuk tanaman. Jadi kita harus buang salah satu. Banyak yang teman-teman menyarankan ini untuk dijadikan sambung pucuk, tapi karena saya belum terbiasa untuk sambung pucuk, jadi terpaksa ini dibuang dulu aja. Nah, oke. Jadi yang ini mau saya pertahankan 1, ini 2. Kemudian yang ini jarak terlalu dekat, ini juga mending kita buang. Udah dibuang. Tujuannya adalah agar si tanaman fokus pada batang utama dulu aja. Ini juga terlalu dekat dan dia adanya di bawah dari jalur rambat, baiknya dibuang juga. Om Jeki, maaf nggak dipakai untuk ini nih, dipakai untuk sambung pucuk karena rootstocknya lagi terbatas. Jadi ini kita pertahankan 1, 2. Ini mau saya pertahankan. Kemudian yang ini saya mau pertahankan. Yang ini nih, karena ini termasuk vigor. Ya, jadi yang ini baiknya karena jaraknya terlalu dekat ini dan ada 1, 2, kemudian di sini ada yang mau kita pertahankan. Ini baiknya dibuang. Oke. Kebayang ya teman-teman. Nah, begitu yang ini mau kita pertahankan, ini daunnya juga udah agak tua, kemudian daunnya kita agak buang ini. Dan ini kita buang. Kemudian ternyata dari jarak yang ini ketemu yang berikutnya ini terlalu dekat. Jadi ini juga kita perlu buang ya teman-teman yang ini. Sadis ya, tapi itulah hidup. Oke. Nah, udah mulai kelihatan teman-teman. Jadi mulai saya pertahankan 1, 2. Sebenarnya yang mau pertahankan tuh yang ini atau yang ini kita lihat nanti. Tapi ini juga jaraknya terlalu dekat, cuman biarin dulu. Tujuannya adalah membiarkan tanaman ini nggak terlalu kaget karena terlalu banyak yang dibuang. Ini. Oke, kita lihat nanti perkembangannya terus-terusan ya. Sampai ke berbuahnya seperti apa akan saya terus upload. Oke, kita lanjut ke tanaman yang lain. Nah, di review sebelumnya di episode 2 juga dijelaskan ini tunas yang tidak dikehendaki. Kita buang.
Kemudian ini ada tunas nih teman-teman nih. Di sini juga ternyata di bagian bawahnya banyak banget tunas nih. Nah, ini seru nih. Jadi kita harus milih mana yang mau kita jadikan sekundernya. Nah, melihat dari seperti ini ada terlalu banyak tunas yang tumbuh berhimpitan. Ini nggak bagus untuk kondisi tanaman. Jadi baiknya kita buang yang tidak kita kendaki. Kalau kita lihat pertumbuhan antara yang pertama dan yang kedua adalah bagusan yang ini lebih bagus. Tunggu, ini dilema ini karena keduanya sebenarnya bagus. Kita lihat dari batangnya lebih gemukan yang bawah, jadi kita pakai yang bawah. Oke, yang atas kita buang. Nah, ini yang akan mau kita jadikan sebagai cabang sekunder ya teman-teman. Kemudian cabang yang ini juga kurang bagus, ini perlu saya buang. Mungkin bagi para senior tidak menyarankan saya melakukan ini ya, tapi namanya nyoba-nyoba. Bukan nyoba-nyoba sih, tapi ini memang yang saya lakukan pada tanaman saya. Oke, kita bisa lihat pertumbuhannya udah mulai. Jadi yang ini juga mau saya buang. Nah, udah jelas kan? Ini yang mau sebagai saya jadikan cabang sekunder, dan ini juga cabang sekunder. Yang ini kita buang aja. Oke, kita lihat nanti hasilnya bagaimana. Lanjut tanaman lain. Oke teman-teman, itu dulu ya. Oh ya teman-teman, sekarang udah saatnya jam 2 hampir jam 3 sore. Ini adalah waktunya yang tepat untuk memupukkan. Media juga udah mulai agak kering. Yang saya pakai itu pupuk yang sering saya sebutin, itu NPK 321010 ditambah dengan KNO3 putih, ditambah dengan pupuk mikro. Saya pakainya ini Growmore Mikro ya teman-teman. Oke, yang saya pakai itu adalah 3 gram KNO, 3 gram ini NPK 321010, 1 gramnya KNO3 putih, dan 1 gram mikro. Karena saya menggunakan ember yang seberat untuk 12 liter, berarti saya menggunakan ramuan itu, racikan pupuknya adalah untuk 3 kali lipatnya. Jadi tadinya pakainya 3 gram, berarti saya harus kalikan 3, yaitu 9 gram, 3 gram, dan 3 gram. Dicampurkan dengan air sebanyak 12 liter. Oke teman-teman, saya ngeracik pupuknya dulu ya. Nanti saya tunjukin seperti apa sih pelakuannya. Oke teman-teman. Nah, ini adalah racikan pupuk yang tadi saya bilang. Kemudian sekarang kita cairkan dulu menggunakan air. Oke, nanti saya tunjukkan lagi seperti apa perlakuannya. Ini adalah racikan pupuk yang tadi yang telah saya cairkan atau diberikan ke air. Kemudian kita pisah. Karena pemberian pupuk ini ke tanaman itu dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama dengan cara semprot, yang kedua itu dengan cara kocor. Dengan tujuan adalah pupuk yang kita berikan secara kocor itu memberikan nutrisi melalui akar. Jadi proses penyerapan nutrisi pada tanaman itu terjadi pada dua bagian. Pertama pada akar, melalui akar, dan satu lagi melalui daun. Ini diberikan kalau saya lebih suka pada siang hari di mana stomata sedang terbuka lebar. Dan ketika dia setelah melakukan penguapan yang lumayan agak besar, itu jadi stomata masih agak besar, itulah pemberian pupuk yang saya suka. Oke, mungkin bagi teman-teman yang masih bingung kocor itu apa, jadi kocor itu adalah pemberian pupuk secara penyiraman di daerah media.
Saya membelikannya sebanyak 500 ml per satu pot. Seperti ini. Untuk tanaman yang masih kecil-kecil seperti ini juga saya lakukan hal yang sama. Pembeliannya sebanyak 500 ml. Karena yang diukur itu bukan berdasarkan besarnya tanaman, tapi luasan media yang digunakan. Oke teman-teman, itu yang metode kocor. Kemudian proses penyemprotan pupuk itu kita lakukan pada penyemprotan paling baik adalah bagian bawah daun. Diberikan secara merata. Seperti ini teman-teman. Oke, ini dulu penjelasan pada episode 3. Kita akan lanjutkan lagi nanti pada episode 4. Oke, saya perlu melakukan penyiraman itu sampai semua tanaman ke sana. Cukup di sini teman-teman. Mudah-mudahan sampai di tahap ini masih mudah untuk ngikutinnya. Oke, sampai jumpa lagi tahap berikutnya. Dadah.